Oke, baik Bapak. Iya. Boleh kami tahu nama lengkap Bapak? Ya, nama saya Wilhelmus Batsiran, lahir di Wawonda, tanggal 16 September 1973. Oke, baik. Bapak menjelaskan terkait dengan persoalan yang Bapak alami. Ya, terkait dengan persoalan ini, saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Dalam hal ini saya merasa kecewa terhadap hasil penjaringan perangkat desa Wawonda bulan Juli tahun 2023. Terus Jadi saya mau lanjutkan. Waktu pendaftaran pada hari Kamis, pengumuman pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa Wawonda pada jam 3 sore dan penutupan pada jam 12 malam. Nah, karena Wawonda ini jangka kampungnya terlalu besar dan kondisinya juga angin, sehingga saya mendapat berita pada jam 8 malam. Nah, oleh karena itu saya siapkan berkas yang sudah ditentukan, maka saya langsung datang ke tingkat kecamatan. Sementara saya tiba di kecamatan, saya diterima oleh Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Perangkat Desa atas nama Bapak Efraim Lamjomber. Lalu saya masukkan berkas. Bapak Lamjomber mengatakan bahwa ada panitia di tingkat desa. Lalu saya mengatakan kepada beliau bahwa tidak ada panitia atau tim seleksi berkas di desa ini, sehingga saya datang langsung ke kecamatan. Nah, namun beliau menanyakan saya bahwa sekarang umur Bapak itu sudah berapa puluh tahun. Lalu saya mengatakan kepada beliau bahwa umur saya sekarang sudah jalan 50 tahun. Oh, kalau begitu Bapak punya usianya sudah melebihi atau melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang nomor sekian-sekian. Nah, akhirnya saya juga menyadari bahwa ya kalau itu memang aturan yang sudah dijalankan, saya ikuti. Akhirnya saya pulang ke kampung. Tapi dalam penjaringan seleksi perangkat desa, mulai diikuti seleksi di tingkat kecamatan, 1 minggu kemudian hasilnya keluar dan dinyatakan yang lolos sebagai sekretaris desa Wawonda atas nama Ibu Angelina Labobar dan Bapak Leo Ratman. Nah, hal ini yang membuat saya merasa kecewa. Saya dikorbankan. Makanya saya langsung esok harinya saya datang di pihak kecamatan menanyakan hal ini. Saya diterima juga oleh Pak Lambi. Saya pertanyakan ini, Pak, saya tidak merasa puas atas penetapan ini. Karena satu, Ibu Angelina Labobar ini usianya sudah melampaui batas umur yang ditentukan sesuai dengan apa yang Bapak sudah sampaikan kepada saya. Kedua, Bapak Leo
Urat Mangun, usianya juga sudah melampaui batas. Jadi di mana keadilan seorang panitia? Lalu Bapak Lambi mengatakan bahwa itu adalah kebijakan camat. Saya langsung mengatakan kepada Bapak Lambi bahwa saya tidak pertanyakan masalah Bapak Camat. Bapak selaku ketua panitia penyelenggara pemberkasan perangkat desa harus bertanggung jawab. Mengapa saya dikorbankan, yang lain diterima? Sekali lagi Bapak Lambi mengatakan bahwa pimpinan saya ada, yaitu camat. Lalu saya mengatakan kepada Bapak Lambi bahwa saya akan pidanakan Bapak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Bapak mengorbankan saya. Lalu Bapak Lambi minta maaf, tapi saya mengatakan bahwa boleh maaf saja, tetapi Bapak sudah melanggar aturan atau undang-undang. Karena Bapak sendiri yang mengatakan kepada saya, mengapa saya tidak bisa masuk seleksi, terus Ibu dan Bapak ini bisa lulus. Akhirnya Bapak Lambi mengatakan kepada saya bahwa nanti difasilitasi ketemu dengan Pak Camat. Selang 2 jam kemudian kami ketemu dengan Pak Camat dan menyampaikan hal keberatan kami. Saya mengatakan kepada Pak Camat bahwa Pak Camat Tangsel bahwa kami tidak menerima hasil penetapan seleksi perangkat desa, sekdes dan kaum umum. Lalu Bapak Camat tanya bahwa mengapa tidak terima? Ya, karena saya selaku korban, Pak. Kronologisnya saya ini waktu pendaftaran kemarin saya bawa masuk berkas saya kepada Pak Lambi, dan Pak Lambi mengatakan bahwa usia saya sudah melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang. Sekarang pertanyaan kami adalah, mengapa kedua orang ini bisa diloloskan sedangkan usianya sudah melebihi? Terus Bapak Camat mengatakan bahwa ada undang-undang yang mengatur itu, bahwa tidak menutupi kemungkinan bahwa batas 42 tahun. Itu kesalahan dari Pak Lambi. Nah, siapa yang bilang itu? Pak Camat. Ini Pak Camat. Lalu saya bilang bahwa, jadi bagaimana menurut Bapak? Ya ini sudah, Pak Camat menjawab bahwa ya ini sudah hasil penilaian dari tingkat kecamatan. Kami memberikan penilaian, terus yang menentukan hasil lolos dan tidak atau siapa yang lolos itulah hak kepala desa. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa tidak ada keadilan. Jadi saya langsung tanya kepada Pak Camat bahwa, oke, tapi saya mau memberikan satu pertanyaan. Mengapa Bapak menyatakan bahwa itu adalah hak kepala desa? Kalau begitu, Bapak tidak boleh memberikan penilaian atau menyelenggarakan strain atau hasil perangkat desa menunda. Itu kan tidak terima. Bagaimana, Pak? Itu yang membuat saya tidak setuju. Akhirnya Pak Camat mengatakan bahwa nanti saya utus Pak Lambi ke Wawonda untuk negosiasi masalah ini. Pertanyaan saya kepada Pak Camat begini, Pak, pergantian sekdes Wawonda dan kaum umum desa Wawonda, mereka ini punya masalah perselingkuhan, kita semua tahu. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, Yang selingkuh siapa? Yang selingkuh adalah mantan sekdes dengan mantan kawan, yaitu Bapak dipanggil Bapak Boy Sakresi dengan ada itu saya
famnya dipanggil Lin Layan. Jadi saya mengatakan, sekarang ya boleh-boleh saja. Bapak mengatakan bahwa itu penilaian dari Bapak. Sekarang penilaian untuk kami masyarakat Lunda, bahwa Bapak Leo Ratmangun ini kan punya bukti bahwa dia telah melakukan hal yang melanggar sesuai dengan aturan juga, asusila, dan punya anak. Apakah pantas dia bisa diloloskan? Sedangkan kita ini kan kedua ibu mantan kaum umum dan sekdes, mereka juga selingkuh, perselingkuhan, asusila. Kita memberikan peringatan, artinya diberhentikan. Tetapi mengapa Bapak mengangkat mereka ini? Yang kedua, penilaian dari masyarakat Lunda bahwa Ibu Angelina Labobaring dia bukan masyarakat asli Sawalunda. Kedua, juga bukan punya anak mantu atau dia kawin di Lunda, tidak. Tidak ada sangkut paut keluarga. Hanya ikut kakaknya yang kawin di Lunda. Nah, yang ketiga, pertama, Ibu Lina ini sudah digugurkan waktu pencalonan tahap pertama karena batas umur. Mengapa yang kedua ini diloloskan? Pertanyaan kami di situ, Pak. Nah, akhirnya Pak Camat juga mengulang kalimat bahwa nanti kami bisa ketemu kepala desa atau tidak. Saya dengan teman menyatakan bahwa kemungkinan besar kami tidak bisa ketemu kepala desa karena faktor adalah sakit dan tidak ada satu orang pun yang pergi ke rumahnya kecuali keluarga dekat. Oke baik Bapak, itu surat apa yang Bapak bawa? Dokumen apa itu? Jadi yang saya bawakan ini adalah surat. Kami membuat surat peringatan langsung kepada pejabat bupati pada hari Selasa tanggal 15 Agustus. Terus yang itu? Dan yang ini adalah hasil screening penetapan kaum pembangunan dan sekretaris. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini dukungan masyarakat Desa Wawonda. Ada yang mau tanda tangan lagi, mereka memberikan dukungan. Tapi saya mengatakan kepada mereka bahwa Dukungan apa itu Bapak? Ya, Pak? Dukungan terkait dengan apa? Terkait dengan penolakan sekdes terpilih dan kaum terpilih. Karena tadi yang saya sudah katakan bahwa mereka mempertimbangkan dan masyarakat Wawonda mengatakan bahwa dari kampung lain tidak bisa memimpin Desa Wawonda. Itu berapa banyak itu yang? Ini ada 4 lembar dan jumlahnya Berapa? semua adalah 264 masyarakat yang menunjukkan tanda tangan. Surat ini sudah sampai ke tingkat mana nih Bapak? Surat ini saya langsung antarkan ke pejabat bupati, yaitu di Kawah Umum, bagian umum, terus ke kantor DPR, pimpinan DPR langsung. Yang ketiga saya bawa langsung juga ke BPMD, ada bukti tanda tangan surat terimanya ada. Boleh saya ambil? Biasa. Terus cukup. Sekarang ini terkait dengan persoalan yang ada, Bapak merasa apa sekarang? Khusus pribadi saya merasa diberikan perbankan. Kalau masyarakat Wawonda itu mereka meminta untuk pembatalan pelantikan. Karena dasarnya yang tadi saya sudah katakan dan hasil seleksi ini, penilaian yang diberikan oleh pihak tingkat kecamatan, ini Bapak Oce, panggilannya Bapak Oce Ratmangun ini
Ini hasilnya paling aneh karena kita tahu bahwa dia tidak bisa komputer, tetapi nilainya melampaui yang mengikuti seleksi ini. Ini anak-anak sarjana. Ada Wonda yang punya potensi, anak-anak Wonda punya potensi ini kan yang tes kemarin sarjana. SMA itu ada berapa orang saja, tetapi dari 10 orang, 4 orang yang tes di. Oke, Bapak, ya terkait dengan persoalan ini, kira-kira Bapak merasa apa sekarang? Jadi saya mohon dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Oh, itu harapan Bapak. harapan kami masyarakat Wonda, kami sudah melayangkan surat kepada Bapak, mohon ditindaklanjuti agar ada keadilan di Desa Wonda. Sampai hari ini belum ada jawaban. Bapak sudah kasih surat itu sejak kapan? Saya kasih masuk surat ini pada hari Selasa. Hari Selasa tanggal 15 kemarin. Yang rapat paripurna. Saya langsung antarkan ke, kalau di ruang DPR, saya langsung antar ke ruang sidang. Oke, baik, Bapak. Cuma itu saja ke Bapak? Bagaimana? Cuma itu saja? Ya, itu sedikit penjelasan dari saya. Oke, terima kasih banyak atas informasinya.